standar ini format yang berlaku secara universal atau secara umum. Jadi semuanya ada format umumnya. Kemudian yang format kecil atau lingkup selingkung itu ada lagi, disebutnya format selingkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kanal Kuliah Teknokrat bersama saya, Gufroni Anars, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang kaidah penulisan surat dinas. Mengapa surat dinas begitu penting untuk dipelajari, bahkan ketika Anda berada dalam ranah atau taraf perguruan tinggi. Surat dinas dipakai dalam segala urusan dinas begitu. Ketika Anda masuk dalam industri yang ada di perkantoran dan lain sebagainya, tentu saja akan menggunakan surat dinas. Oleh karena itu, kaidah-kaidah penulisannya sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama, apa itu surat dinas? Surat dinas atau surat pada umumnya merupakan kertas secara tradisional atau konvensional yang tertulis dan tujuannya beragam gitu. Itu menurut KBBI 5 tahun 2021. Selain itu, surat resmi atau surat dinas pada umumnya disebut begitu, itu digunakan untuk berbagai keperluan dari perorangan maupun organisasi. Misalnya untuk undangan, edaran, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Juga menurut KBBI 5 tahun 2021. Secara yuridis atau landasan hukumnya, tata penyusunan surat dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 tentang tata peraturan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Peraturan tersebut diadopsi di berbagai instansi pemerintahan, termasuk juga perguruan tinggi. Nah, mungkin Anda kerap melihat banyak sekali format yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Tidak perlu khawatir dan bingung gitu. Mengapa kok ada perbedaan antara satu instansi dengan instansi lainnya terkait dengan penulisan surat dinasnya. Nah, perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis ini. Yang pertama ada format standar. Format standar ini format yang berlaku secara universal atau secara umum. Jadi semuanya ada format umumnya. Kemudian yang format kecil atau lingkup selingkung itu ada lagi, disebutnya format selingkung. Format selingkung ini adalah format yang berlaku pada lingkungan terbatas. Misalnya hanya di satu lingkungan universitas tertentu. Misalnya ada di satu lingkungan perkantoran tertentu begitu. Yang pertama ada format standar format lekuk. Format lekuk ini seperti yang bisa Anda amati memiliki jenis atau bentuk yang melekuk antara satu alinea dengan alinea lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu unsur-unsurnya, tapi lihat dulu bentuknya yang melekuk seperti ada spasi berlebih pada alinea setelahnya gitu. Yang kedua, format standar bentuk lurus penuh atau block style dan format lurus saja atau block style gitu. Yang pertama full block style itu formatnya berbentuk kiri semua, rata kiri semua gitu. Dan yang block style saja terdapat modifikasi seperti pada identitas pengirim surat itu diletakkan di kanan dan tanggal surat juga diletakkan di kanan. Selanjutnya ada format standar yang lurus A dan lurus B. Lurus A dan lurus B ini juga modifikasi dari lurus penuh gitu. Sebagian unsurnya ada yang diletakkan di kanan dan sebagian ada yang diletakkan di kiri. Jadi ini merupakan turunan dari yang full block style gitu. Sementara untuk format selingkung
silakan Anda amati untuk contoh surat yang ada di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, kalau kita amati secara unsur-unsurnya tidak ada perbedaan antara yang formal umum atau universal dengan surat yang format selingkung gitu. Ada yang pertama kop atau kepala surat tentu. Yang kedua ada tanggal dikirimnya surat. Yang ketiga ada nomor, 4 ada lampiran, yang kelima ada hal, keenam ada alamat yang dituju, yang ketujuh ada salam pembuka, kemudian ada tubuh surat, salam penutup, penanggung jawab surat, dan yang terakhir ada tembusan. Nah, yang pertama, kop atau kepala surat. Kop atau kepala surat ini biasanya diisi dengan identitas instansi pengirim gitu. Identitas itu mencakup apa saja? Tentu saja yang pertama ada nama atau identitas awal ya, berupa data awal terkait dengan perusahaan atau instansi pengirim surat tersebut. Karena ini contohnya Universitas Teknokrat, maka namanya di awal dicetak besar Universitas Teknokrat Indonesia. Kemudian di bawahnya disusul identitas seperti alamat, kontak yang bisa dihubungi, dan kode pos. Gitu. Kalau sekarang karena zaman kemajuan teknologi sudah sangat pesat, bisa diganti dengan fax atau surel, surat elektronik. Gitu. Yang kedua, di sini ada tanggal surat. Yang perlu diperhatikan dari tanggal surat ini adalah penulisannya tidak perlu lagi ditulis tempat ditulisnya surat tersebut gitu. Atau ditulis hanya menggunakan angka disingkat. Misalnya 28 garis hubung 10 garis hubung 2021. Itu tidak perlu ditulis seperti itu. Langsung saja ditulis 28 Desember misalnya 2021. Desembernya ditulis dengan huruf. Jadi ditulisnya hanya tanggal, bulan, tahun, tidak perlu menggunakan tempat. Mengapa? Karena pada kop sudah dijelaskan tempat instansi itu berada di mana gitu. Alamat lengkapnya sudah ada di kop. Jadi tidak mubazir sehingga suratnya menjadi yang efektif gitu. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat ini biasanya memiliki aturan yang universal juga, tetapi di lain sisi juga ada aturan selingkungnya. Aturan yang universal biasanya nomor surat itu unsur pertamanya adalah nomor urut surat. Bisa dimulai dengan 001, 002 dan seterusnya. Nomor urut surat ini biasanya akan diulangi per tahun, sehingga pada tanggal 1 Januari biasanya akan diulangi lagi menjadi 001. Nah, setiap unsur dari nomor surat ini dipisahkan dengan tanda garis piring. Setelah nomor urut surat, biasanya akan diikuti dengan kode instansi. Misalnya surat tersebut dikeluarkan oleh fakultas, bisa ditulis dengan FTIK, FKIP, FEB, dan seterusnya. Kemudian setelah kode instansi dipisahkan lagi dengan garis miring, yaitu selanjutnya ada kode surat. Misalnya surat tersebut adalah surat undangan, bisa ditulis dengan kode SU, atau surat edaran biasanya disingkat menjadi SE gitu. Kemudian setelah itu garis miring lagi ada bulan dikeluarkannya surat tersebut. Nah, bulan biasanya ditulis dengan angka Romawi. Maka kalau misalkan dikeluarkan pada bulan 9, ditulisnya IX. Kalau bulan 10, X. Gitu. Dipisahkan oleh garis miring lagi, setelah itu tahun. Ditulis dengan angka dan ditulis secara lengkap. Selanjutnya ada lampiran surat. Dalam lampiran ini, kesalahan yang umum terjadi adalah penulisan tanda hubung atau Anda mungkin lebih mengenalnya dengan tanda strip. Nah, biasanya kalau tidak ada lampiran ditulis dengan strip atau tanda hubung. Sebetulnya kalau tidak ada lampiran yang tercantum dalam surat tidak perlu ditulis lampirannya gitu. Maka langsung hal surat saja gitu.
Kalau ada lampiran, silahkan ditulis dengan angka, kemudian lembar, jenis lampirannya apa, lembar, bendel, dan seterusnya gitu. Misalnya 1 lembar, 1 bendel gitu. Tidak perlu secara lengkap dijelaskan 2 bendel buku, 100 lembar buku misalkan. Itu tidak perlu, hanya dituliskan berapa jumlah lampirannya saja. Selanjutnya ada hal surat. Kesalahan yang paling umum terjadi pada hal surat ini adalah penulisannya ditulis sebagai perihal. Padahal peri itu juga bermakna hal, sehingga terjadi pemborosan di dalamnya. Kalau perihal itu artinya hal-hal gitu, banyak sekali. Sedangkan belum tentu banyak yang dibahas di dalam surat itu, biasanya hanya satu topik gitu. Sehingga lebih efektif kalau ditulis dengan hal saja. Setelah ditulis hal, kemudian titik 2 dan dilanjutkan dengan topik umum yang akan dibahas di dalam surat tersebut gitu. Misalnya surat undangan lomba, surat undangan untuk akreditasi misalkan, dan seterusnya. Nah, itu ditulis secara umum saja, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Nah, setelah itu ada alamat tujuan surat. Kesalahan yang paling umum biasanya ditulis secara tidak efektif kepada yang terhormat Bapak Dr. A misalkan. Nah, mengapa tidak efektif? Sebab kalau sudah ada yang terhormat, tidak perlu lagi ada kepada. Kepada itu juga tanda hubung atau kata hubung untuk ada di dalam kalimat. Sedangkan kalau untuk mengawali kalimat tidak perlu ditulis kepada. Sehingga lebih efektif kalau ditulis yang terhormat atau disingkat YTH titik saja gitu. Kemudian mengapa kok tidak boleh menyebutkan gelar akademik dicampur dengan gelar keagamaan dengan sapaan gitu. Misalnya ditulis Dr. Haji A gitu. Itu tidak efektif karena dalam konteks yang berbeda gitu. Kalau akademik, surat itu bersifat akademik, silakan ditulis doktor titik siapa namanya gitu. Kalau memang surat itu dalam konteks keagamaan, silakan ditulis gelar keagamaannya. Nah, satu lagi untuk sapaan orang gitu. Misalkan Anda ingin menyapa gitu, menyapa si penerima surat. Itu berarti Anda harus merelakan gelar akademiknya tidak boleh ditulis gitu. Jadi jangan sampai digabung antara Bapak dan doktor itu gitu. Kalau sudah Bapak langsung nama jelasnya saja. Tidak perlu dituliskan gelar akademisnya gitu. Setelah itu ada tempat atau alamat tujuan surat gitu. Biasanya kesalahan yang paling umum adalah ditulis di tempat. Nah, itu keliru. Sebenarnya justru pada bagian ini si pengirim surat harus secara rinci menjelaskan atau mendeskripsikan alamat tujuan surat tersebut dikirimkan gitu. Kalau misalkan ada alamat rincinya sampai RT RW, silakan dituliskan di situ gitu. Kecuali memang surat tersebut dikirimkan secara massal gitu, untuk tujuan tertentu, dikirimkan ke orang banyak gitu, sehingga tidak memungkinkan untuk ditulis satu persatu alamatnya, ya silakan ditulis ringkas saja. Tetapi kalau suratnya memang untuk perorangan, untuk individu, silakan ditulis secara lengkap si alamat tersebut. Selanjutnya ada salam pembuka. Bagian salam pembuka ini juga harus sopan dan ringkas gitu. Terutama dalam konteks surat dinas, ini biasanya juga tidak terlalu panjang gitu. Tidak perlu salam keagamaan dan lain-lain, kecuali memang dalam konteks keagamaan suratnya gitu. Kalau memang surat tersebut konteksnya umum, maka bisa ditulis hormat kami atau salam sejahtera, atau langsung bisa disebut Bapak spasi siapa namanya yang kami hormati gitu.
Selanjutnya ada bagian tubuh surat. Tubuh surat ini di dalamnya juga terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan yang terakhir ada paragraf penutup. Nah, dalam paragraf pembuka bisa dibuka dengan redaksi sebagai berikut, sebagai alternatif pilihan gitu. Bisa dibuka dengan dalam rangka, kemudian bisa juga dibuka dengan menindaklanjuti surat edaran nomor sekian, bisa juga dibuka dengan sesuai dengan pemberitahuan, bisa juga dibuka dengan kami mengundang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pembukaan ini harus ringkas dan langsung tertuju pada tujuan surat apa gitu. Bisa juga menyebutkan dari surat mana pernyataan ini akan disampaikan. Misalnya ada surat terlebih dahulu dikirimkan pada instansi kita. Nah, surat tersebut disebutkan nomor suratnya. Berdasarkan nomor surat nomor 1 tahun 2020, saya menindaklanjuti tinjauan saudara terkait dengan kerjasama instansi kita, gitu misalnya. Jadi paragraf pembuka pada intinya harus ringkas dan langsung tertuju pada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada paragraf isi gitu. Pada paragraf isi ini juga harus langsung menjelaskan lebih lagi, lebih dalam lagi atau lebih leluasa lagi terkait dengan tujuan surat. Misalnya, kami bermaksud mengundang saudara dalam bla bla bla. Kami bermaksud memohon kesediaan saudara untuk apa gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu langsung disebutkan, tidak perlu berbasa-basi dengan kata-kata yang bersayap misalnya. Sebab ini konteksnya formal dan langsung saja pada inti permasalahan. Selanjutnya yang terakhir pada badan surat terdapat paragraf penutup. Paragraf penutup ini harus bisa sesuai dengan pembukanya. Nanti ada di bagian sapaan gitu, sapaan akhir. Kalau tadi dibuka dengan hormat kami, maka ditutup juga dengan hormat kami. Sebelum itu harus dengan redaksi yang ringkas juga. Misalnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, itu yang paling umum. Bisa juga kami harap kerjasama kita bisa berlangsung dengan baik. Kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk hadir, dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, dalam salam penutup harus sama dengan salam pembuka. Kalau misalkan tadi dibuka dengan hormat kami, silakan ditutup juga dengan hormat kami. Kemudian ada penanggung jawab. Penanggung jawab surat ini adalah jabatan atau orang yang jabatannya sangat bertanggung jawab pada surat tersebut gitu. Misalnya surat dikeluarkan oleh fakultas, maka yang paling bertanggung jawab adalah dekan gitu, dan seterusnya. Cara penulisannya silahkan diikuti dengan tujuan alamat surat di awal tadi. Kalau misalkan di awal tadi disebut Bapak siapa, di bawah juga harus Bapak A gitu. Kalau misalkan di awal tadi menggunakan jabatan akademik secara lengkap, maka disebutkan saja langsung jabatan akademik secara lengkap. Tidak perlu jabatan keagamaan dan lain-lain. Kalau ada nomor NIK atau NIP, silahkan ditulis tanpa spasi. Kesalahan yang paling umum biasanya setelah ditulis NIP diberikan tanda titik. Sebenarnya itu tidak perlu, sebab itu bukan singkatan NIP gitu. Biasanya kalau ada titik itu singkatan yang merupakan kata gitu. Sedangkan NIP itu bukan singkatan merupakan kata, sehingga tidak perlu ada titik. Dan nomor-nomornya itu dipisah, biasanya salah gitu. Sebenarnya penulisannya tidak perlu dipisah. Jadi langsung saja ditulis serangkai semua nomor NIK atau NIP itu gitu. Nah, opsional yang bagian akhir adalah tembusan.
Bagian tembusan ini biasanya digunakan untuk menyampaikan bahwa surat ini juga diberitahukan atau diketahui oleh pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam satu topik yang dibahas di dalam surat gitu. Misalnya untuk undangan kegiatan, oh tembusannya kepada rektor misalnya. Oh berarti surat tersebut sudah diketahui oleh rektor. Cara penulisannya cukup ringkas. Tulis saja tembusan titik 2 kemudian perincian. 1 siapa, 2 siapa, ke bawah gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dari pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.